Dua orang terluka bakar parah akibat ledakan sumur gas Pertamina IP di Subang, Jawa Barat. Sebelum ledakan terjadi, warga mengaku sempat melihat semburan cairan gas yang diduga bocor. Warga panik saat sumur gas milik Pertamina EP meledak di Kampung Babakan Cidahu, Pegadaian Barat, Subang. Api nampak membumbung tinggi dan diikuti beberapa kali ledakan. Menurut warga, sebelum terjadi ledakan, sempat terlihat adanya semburan gas dan setelah itu baru terdengar ledakan disusul api. Awalnya warga mengira ada pesawat jatuh karena sebelum ledakan terdengar gemuruh yang sangat besar. Sumur pengumpul SP Subang merupakan sumur penghasil gas terbesar di Jawa Barat. Sumur ini menjadi andalan Pertamina EP untuk memenuhi kebutuhan gas di Jawa Barat. Sementara itu, akibat ledakan ini, dua petugas Pertamina yang saat itu tengah melakukan pengecekan kebocoran gas mengalami luka bakar serius. Korban Asep Andan menderita luka bakar 80% dan Andi Irawan mengalami luka bakar 9%. Keduanya sudah dirujuk ke Rumah Sakit Pertamina Jakarta. Petugas Pertamina kini masih melakukan perbaikan terhadap gas bocor dan penyelidikan penyebab kebocoran. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan, Juanda, iNews melaporkan. Untuk mengetahui perkembangan terkini penanganan pipa gas milik PT Pertamina IP Subang Field pasca ledakan, kita sudah terhubung dengan Kapolres Subang, AKBP Doni Eko Wicaksono. Selamat sore Pak Doni. Selamat sore Mas. Ya Pak, bagaimana situasi terkini di lokasi ledakan Pak? Baik, terima kasih. Situasi terkini di lokasi ledakan, tadi dari pagi kami sudah melaksanakan pengamanan di daerah lokasi dan memberikan garis-garis batas kepada masyarakat setempat guna memberikan pengamanan kepada masyarakat setempat agar tidak mendekat ke lokasi ledakan. Dari pagi, petugas Polri dibantu seluruh stakeholder sudah mendatangi lokasi dan melaksanakan pengamanan, memberikan parameter kepada masyarakat. Selanjutnya, untuk korban kita laksanakan evakuasi. Kita evakuasi ke Rumah Sakit Pertamina karena di Hamori di Subang ini tidak bisa dilakukan. Jadi harus dirujuk ke Jakarta, Rumah Sakit Pusat Pertamina. Selanjutnya sampai dengan saat ini untuk lokasi Pertamina EP sendiri sedang dilakukan sterilisasi sambil menunggu ya apabila sudah dinyatakan steril. Petugas yang akan hadir nanti dari tim Lab 4 termasuk juga Inavis dari Polri akan melakukan investigasi bersama tim dari Pertamina. Demikian Mas. Baik, kami memahami juga bahwa ini dalam proses, tapi mungkin apakah ada dugaan awal penyebab ledakan ini Pak? Sampai dengan saat ini ya nanti dari tim investigasi namun masih menunggu sampai situasi betul-betul steril. Apabila sudah aman nanti baru petugas nanti masuk. Tadi juga mendapatkan informasi awal ya dari Pertamina Senior Field Manager yang menyampaikan bahwasanya memang ada tabung pipa gas yang bocor. Tapi nanti hasil investigasi kita sampaikan lebih lanjut Mas. Baik, itu tabung pipa gas bocor itu apakah memang serta-merta bisa langsung memicu api seperti ini atau ledakan yang sangat besar? Karena itu high pressure. High pressure ya, oke. Itu kan high pressure, karena mungkin ada yang bocor, jadi sehingga menyebabkan dorongan keras, jadi mengakibatkan adanya suara ledakan, termasuk api. Baik, apakah sebelumnya ada terjadi mungkin seperti gempa begitu? Dari tadi pagi, pada saat kita dari Polres Subang bersama Forkopimda itu tidak ada sebelumnya kejadian-kejadian seperti bencana alam maupun sebagainya. Oh jadi tidak ada sama sekali. Oke baik Pak. Lalu sebab gini, kita tahu bahwa kalau di wilayah ini banyak sekali atau sering sekali terjadi
dalam beberapa tahun, 10 tahun terakhir ini terjadi ledakan atau kebocoran-kebocoran begitu. Di antaranya ya karena pipanya ini tadi katanya beberapa kali disebutkan ya. Apakah memang ini apa ya namanya Pak? Kelalaian dalam pelaksanaan operasional untuk sehari-seharinya atau bagaimana? Ataukah ada sabotase dari mungkin maling barangkali yang mengambil besi atau bagaimana? Baik, terima kasih. Kami pastikan untuk di dalam Pertamina EP 7 sendiri ini tidak ada. Situasinya memang betul-betul aman, tidak ada sabotase, tidak ada masyarakat yang bisa masuk karena ini harus steril, hanya petugas Pertamina yang bisa masuk. Yang kedua, kaitan dengan adanya kelalaian SOP, kaitan adanya kelalaian personil atau petugas dari Pertamina sendiri, nanti ini akan kita lihat bagaimana pelaksanaan SOP kerja apabila memang ada kendala-kendala, baik itu pipa bocor ataupun mungkin mampet dan lain sebagainya, itu nanti dari hasil investigasi. Nanti apabila ditemukan oleh tim investigasi gabungan mungkin dari Polri termasuk pihak Pertamina, nanti baru akan ditindak lebih lanjut. Baik, karena ledakan itu terdengar bahkan sampai Cidahu yang 13 km jauhnya dari situ. Nah itu apakah masyarakat harus ada radius berapa kilometer harus menyingkir dari lokasi ini? Tadi kita sudah menyampaikan kurang lebih jaraknya sekitar 300 meter untuk menjauh dari lokasi titik ledak. Karena posisi titik ledak dan pipa bocor ini posisinya ada di dalam lokasi Pertamina dan itu dikelilingi oleh pagar. Dari pagar kita sudah antisipasi menyampaikan ke masyarakat sekitar untuk radius 300 meter ke belakang agar masyarakat sementara sterilisasi menghindar dulu untuk apabila ada terjadi kejadian-kejadian selanjutnya atau tambahan. Oke, jarak hunian terdekat dari lokasi Pak itu berapa jaraknya? Kurang lebih tadi sekitar ada sekitar ya 300 meter lah Mas dari titik masuk pintu masuk ya. Ada hunian juga dekat-dekat situ ya? Ada. Oh oke. Jadi itu udah batas akhir tuh, jangan lagi masuk ke sana ya. Tapi tidak banyak karena posisinya itu kan di tengah sawah. Oke. Ada hunian tapi tidak banyak, tapi itu karena di tengah sawah. Baik Pak. Insiden kecelakaan sumur minyak dan gas Pertamina di Subang ini pernah terjadi sebelumnya ya Pak, di lokasi berbeda. Bahkan salah satu insiden menimbulkan korban jiwa, yaitu di pertengahan Juni 2022. Sumur gas milik Pertamina IP di Kelurahan Dangder, Kabupaten Subang, Jawa Barat juga bocor dan kebocoran cukup besar hingga mengeluarkan suara keras dan membuat panik warga sekitar. Warga khawatir kebocoran gas akan berdampak ke pemukiman yang hanya berjarak beberapa meter. Nah, pemerintah desa pada saat itu pun langsung melaporkan kejadian tersebut ke petugas. Kemudian usai mendapatkan penanganan semburan gas mulai mengecil. Nah, saya kembali lagi ke Pak Doni. Pak, apa yang bisa diberikan jaminannya juga bagi masyarakat Pak agar ini tidak berulang lagi terjadi gitu Pak? Nanti kita sudah koordinasi khususnya dengan pihak Pertamina bahwasanya memang harus dilakukan pengecekan secara rutin sehingga betul-betul bisa dipastikan pipa-pipa gas yang mengaliri ke seluruh rumah-rumah penduduk ini bisa dipastikan aman. Kita sudah himbau juga dari ke Pertamina. Namun proses investigasi tetap kita lakukan. Nanti kita lihat kesalahannya memang apakah dari perawatan atau mungkin dari SOP kerja yang tidak dilakukan dengan baik. Jika memang itu dari bisa kita sampaikan lebih lanjut. Baik, jika itu memang dari SOP kerja yang tidak dilakukan dengan baik, apakah ini artinya akan masuk ke ranah pidana begitu Pak? Nanti kita lihat proses temuan-temuan hasil investigasi Mas. Baik, terima kasih Pak Kapolres Subang AKBP Doni Eko Wicaksono sudah berbagi bersama kami di Sindo Sore. Salam sehat selalu Pak dan selamat bertugas kembali. Selamat sore Mas, terima kasih. Pemirsa, ledakan besar bersumber dari aktivitas peledakan bukit di Kabupaten Bangka Belitung merusak lebih dari 40 rumah. Warga meminta aktivitas peledakan dihentikan dan meminta perusahaan bertanggung jawab atas seluruh kerusakan. Seperti inilah aktivitas blasting atau peledakan bukit yang dilakukan di Desa Air Mesu Timur, Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Belitung. Ledakan dahsyat berdampak pada ratusan rumah. 40 rumah yang berjarak paling dekat dengan perbukitan bahkan rusak cukup parah. Kerusakan cukup serius, dinding rumah retak lebar, plafon ambrol, bahkan kaca jendela pecah.
Tak hanya rumah warga, kuatnya getaran juga membuat sejumlah fasilitas umum rusak, seperti sekolah dan tempat ibadah. Warga juga trauma lantaran ledakan terjadi sangat keras, memaksa mereka lari berhamburan keluar rumah. Warga menuntut aktivitas peledakan dihentikan dan meminta perusahaan bertanggung jawab atas seluruh kerusakan. Ya, minta warga di sini minta ditutup terus, jangan diaktif lagi, karena untuk apa diaktif tidak ada manfaatnya. Yang ada dampaknya rumah retak, getarannya, debunya. Trauma deh, Bu. Trauma lah yang kemarin terjadi yang 14 meter kemarin. Siapa ada trauma malah terkejut, untuk nggak jantung mati mendadak kita. Data pemerintah desa setempat ada total 173 rumah terdampak, 40 rumah diantaranya rusak cukup parah. Peledakan bukit atau blasting adalah aktivitas pemecahan batuan di bukit menggunakan bahan peledak. Cara ini dilakukan perusahaan untuk memperkecil ukuran batuan agar lebih mudah diangkat dan digali. Dari Bangka Tengah, Bangka Belitung, Haryanto iNews melaporkan.